warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratri Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika. Selain itu, saya juga akan menjelaskan implementasi dari konstruktivisme sosial di dalam pembelajaran matematika. Jadi, saksikan video ini hingga selesai, oke? Saya akan menjelaskan konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika. Nanti ada 5 materi yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama adalah konstruktivisme sosial, yang kedua pengetahuan objektif dan subjektif konstruksi sosial, yang ketiga konstruktivisme sosial sebagai pengetahuan objektif, yang keempat pengujian kritis terhadap proposal, dan yang kelima implementasi konstruktivisme sosial di dalam pendidikan matematika. Yang akan saya bahas pertama yaitu konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial adalah pengembangan dan perpaduan pandangan matematika konvensionalisme dan kuasi-empirisme dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman siswa. Ada 3 dasar untuk menggambarkan pengetahuan matematika sebagai konstruksi sosial. Yang pertama adalah dasar pengetahuan matematika adalah pengetahuan linguistik, kesepakatan, dan aturan. Yang kedua, proses sosial interpersonal diperlukan untuk mengubah pengetahuan matematika subjektif dari seorang individu, kemudian diterima menjadi pengetahuan matematika objektif setelah dipublikasikan. Kemudian yang ketiga, objektivitas itu sendiri nantinya akan dipahami sebagai sosial. Kemudian tinjauan tentang konstruksi sosial. Fokus utama di dalam konstruksi sosial adalah asal-usul pengetahuan matematika dibanding pembenarannya. Pengetahuan matematika baru yang dihasilkan dapat berupa pengetahuan subjektif ataupun objektif, dan dia memberikan ciri khusus ke dalam konstruktivisme sosial dengan menganggap keduanya adalah sebagai suatu bentuk pengetahuan dan menghubungkan keduanya di dalam siklus yang kreatif. Ada 7 asumsi yang dapat mendukung catatan konstruktivis sosial di dalam penciptaan pengetahuan. Yang pertama adalah seseorang individu memiliki pengetahuan subjektif tentang matematika. Berpikir secara matematis dari seseorang, baik proses dan produk pengetahuan matematika adalah pikiran subjektif. Hal ini sebagian besar mempelajari pengetahuan yaitu rekonstruksi objektif. Akan tetapi, dia masih mengikuti batasan-batasan tertentu dan proses hasil penciptaan kembali dalam representasi subjektif ini dari pengetahuan matematika. Selanjutnya, dari pengetahuan subjektif ini, si individu menggunakan pengetahuan ini untuk membangun pengetahuannya sendiri, sehingga menghasilkan produk matematika yang unik, kreasi dari pengetahuan matematika subjektif yang baru. Kemudian yang kedua, publikasi diperlukan tetapi dia tidak cukup agar pengetahuan subjektif dapat menjadi pengetahuan objektif matematika. Tadi hasil pengetahuan subjektif dari masing-masing individu kemudian dipublikasikan ke masyarakat umum. Nah, syarat inilah yang menjadi suatu pengetahuan subjektif agar bisa menjadi pengetahuan objektif. Hal ini tergantung dari keberterimaannya, tetapi pertama-tama harus dapat dinyatakan secara fisik dulu. Ya, pengetahuan subjektif tadi harus dimuat di dalam cetak, media elektronik, kemudian juga dapat ditulis dan diucapkan. Kemudian di sini pemahaman atau pengetahuan dipahami tidak hanya meliputi pernyataan, tetapi pembenaran mereka biasanya terdapat bukti secara informal. Kemudian yang ketiga, melalui penerbitan heuristik Lakatos, pengetahuan menjadi pengetahuan objektif matematika. Matematika terpublikasi adalah subjek untuk dicermat dan dikritik oleh orang lain mengikuti heuristik Lakatos, yang mana hasil reformulasi dan penerimaan sebagai pengetahuan objektif matematika, misalnya itu diterima secara sosial. Jadi hasil pemikiran subjektif kemudian dipublikasi
dan diterima oleh sosial. Nah, maka penerapan yang sukses dari heuristik ini akan menjadikan pengetahuan matematika tersebut sebagai pengetahuan matematika objektif, meskipun masih menyisakan tantangan-tantangan yang terbuka tentunya. Kemudian yang keempat adalah heuristik ini tergantung pada kriteria objektif. Nah, selama mempelajari asal-usul pengetahuan matematika, kriteria objektif memainkan peranan yang penting. Nah, kriteria ini tidak hanya sebagai penemuan pengetahuan saja, tetapi harus dapat dipahami secara filosofis, jadi bukan secara histori. Kriteria ini digunakan di dalam tinjauan kritis terhadap pengetahuan matematika dan termasuk berbagi inferensi gagasan yang valid dan asumsi metodologis dasar yang lain. Asumsi yang kelima yaitu kriteria objektif untuk mengkritik pengetahuan matematika yang terpublikasi didasarkan pada pengetahuan objektif bahasa, seperti matematika. Kriteria tergantung pada besar dan luas pengetahuan matematika yang dimiliki, tetapi pada akhirnya dia berhenti pada pengetahuan bahasa bersama, yaitu konvensi linguistik. Jadi, pengetahuan ini dapat secara sosial diterima dan karena dapat diterima tadi, dia menjadi objektif. Dengan demikian, pengetahuan matematika yang terpublikasi maupun yang konvensi atau yang memiliki kesepakatan linguistik di mana pembenaran berada adalah pengetahuan objektif. Yang keenam, yaitu pengetahuan subjektif matematika yang diinternalisasikan secara luas akan merekonstruksi pengetahuan objektif. Tahap utama dalam siklus penciptaan matematika adalah internalisasi, yaitu representasi subjektif dari dalam, dari matematika objektif dan pengetahuan linguistik. Melalui pembelajaran bahasa dan representasi inti matematika dari pengetahuan ini, termasuk aturan yang terkait, batasan, dan kriteria yang dibangun. Hal ini membolehkan baik penciptaan matematika subjektif maupun partisipasi dalam proses mengkritisi dan mereformulasikan, yaitu secara publik mengenai pengetahuan matematis. Yang ketujuh yaitu kontribusi individu dapat menambahkan, melakukan restrukturasi atau reproduksi pengetahuan matematika. Jadi, berdasarkan pengetahuan subjektif matematika, maka secara individu, dia dapat berkontribusi ke dalam wadah pengetahuan objektif. Jadi, individu tadi dapat menambah, kemudian melakukan restrukturasi, kemudian juga dapat mereproduksi pengetahuan matematika yang sudah ada. Kontribusi restrukturasi bisa berupa konsep baru atau teorema yang digeneralisasi atau hubungan dua atau lebih bagian pengetahuan matematika yang sebelumnya sudah ada. Jadi, kontribusi reproduksi matematika ini bisa dapat berupa buku teks atau perluasan yang lebih lanjut. Kemudian, masalah-masalah yang muncul setelah adanya konstruksi sosial. Ada dua permasalahan yang segera muncul dari penjelasan singkat ini. Yang pertama adalah identifikasi objektivitas sosial atau diterima secara sosial. Untuk mengidentifikasi objektivitas objek dan kebenaran dari matematika yang tetap dan abadi dengan sesuatu yang bisa berubah dan terbuka, seperti pengetahuan yang diterima secara sosial, awalnya itu kelihatan bermasalah. Di mana matematika pada awalnya itu dia adalah sesuatu yang mutlak kebenarannya. Kemudian berdasarkan konstruktivis atau konstruksi sosial ini, pengetahuan matematika ternyata bisa berubah dan terbuka dan diterima secara sosial. Kemudian masalah yang kedua yaitu mengenai kedekatan konstruktivisme pada sosiologis atau empiris lain di dalam menguraikan matematika. Nah, karena konstruktivisme sosial merupakan kuasi empiris, tadi sudah saya sebutkan di awal,
Dia memiliki tugas di dalam menguraikan hakikat matematika, termasuk matematika praktis di dalam bentuk deskriptif sepenuhnya. Maka, ya, batas antara matematika dengan disiplin ilmu yang lain itu akan menjadi sangat lemah. Karena dia tadi termasuk ke dalam kuasi empirisme. Kemudian, bahasan yang kedua adalah pengetahuan objektif dan subjektif. Hakikat pengetahuan objektif dan subjektif. Nah, yang pertama kita bahas adalah pengetahuan subjektif. Pengetahuan subjektif adalah pengalaman sadar seorang individu terhadap dunia. Dia merupakan pikiran secara matematis dari seseorang. Kemudian kalau pengetahuan objektif diartikan sebagai produk-produk dari hasil pemikiran manusia seperti teori-teori yang diterbitkan atau dipublikasikan, di mana kesepakatan dan aturan bersama tadi secara sosial disepakati di dalam pemakaian bahasa. Ini ada gambar contoh dari pengetahuan subjektif dan pengetahuan objektif. Jadi dari masing-masing individu ini melihat suatu pohon. Ada anak A, dia melihatnya sebagai pohon. Kemudian anak B, dia melihatnya sebagai buah. Dan anak C, ini melihatnya sebagai uang. Nah, dari masing-masing individu ini, dia memiliki pengetahuan subjektif dari masing-masing individunya. Kemudian mereka melakukan diskusi, kemudian mempublikasikan hasil pemikiran mereka sehingga secara objektif, secara realita akan disepakati bahwa ini loh gambar ini adalah suatu pohon. Jadi itu adalah hasil dari objektif realitinya. Kemudian bahasan berikutnya yaitu mengenai peranan pengetahuan objektif di dalam matematika. Matematika yang terpublikasi yaitu matematika yang dapat dinyatakan secara simbolis di dalam wilayah publik. Dia memiliki potensi untuk menjadi pengetahuan objektif. Kesepakatan-kesepakatan dan aturan yang diklaim mendukung pengetahuan matematika dan termasuk logika. Mereka memberikan dasar definisi logis dan matematika sebagaimana dasar untuk aturan-aturan dan aksioma-aksioma dari logika dan matematika. Kemudian ada peranan pengetahuan subjektif di dalam matematika. Pengetahuan subjektif diperlukan untuk menjelaskan asal-usul pengetahuan matematika yang baru, serta dia mencocokkan apakah teori yang diusulkan itu sesuai dengan teori yang sudah ada. Kemudian pengetahuan subjektif ini juga diperlukan untuk penciptaan kembali dan keberlanjutan keberadaan dari suatu pengetahuan. Menurut penjelasan konstruktivis sosial, pengetahuan subjektif adalah apa yang melanjutkan dan memperbarui pengetahuan. Apakah itu matematika, logika, atau bahasa. Jadi pengetahuan subjektif memainkan bagian inti di dalam membahas filsafat matematika. Bahasan yang ketiga yaitu konstruktivisme sosial sebagai pengetahuan objektif. Konstruktivisme sosial tentunya memiliki objektivitas. Konstruktivis sosial memberikan pengetahuan yang objektif bagi matematika, di mana konstruktivisme sosial memandang bahwa matematika dapat dibenarkan ketika mampu didemonstrasikan objektivitas dari pengetahuan matematika maupun fakta yang memang disepakati oleh pengetahuan yang ada. Jadi, konstruktivisme sosial ini dia tetap memiliki objektivitas karena dia memiliki kesepakatan, ya. Kesepakatan sosial di mana disepakati oleh pengetahuan-pengetahuan yang ada sebelumnya. Kemudian objektivitas di dalam matematika, di sini validitas menjadi asumsi pokok di dalam konstruktivisme sosial. Fakta menunjukkan bahwa objektivitas pengetahuan matematika dan objek matematika merupakan ciri matematika yang dapat diterima secara luas dan dapat dijelaskan peruntukannya oleh filsafat matematika apapun.
Nah, objektivitas matematika ini terdiri dari dua, yaitu pengetahuan dan objek matematika, di mana keduanya memiliki keberadaan otonom atas adanya kesepakatan intersubjektif dan tidak tergantung pada pengetahuan subjektif sembarang individu. Kemudian, pembahasan berikutnya adalah dasar linguistik dari objektivitas di dalam matematika. Yang pertama adalah klaimnya adalah objektivitas pengetahuan matematika didasarkan pada pengetahuan bersama bahasa alami. Kemudian, bahasa alamiah kita sebenarnya itu sudah memuat matematika secara informal. Misalkan kita mengenal istilah persegi, lingkaran, 0, 1, kemudian jumlah, kurang dari, lebih dari, sama dengan. Nah, itu sebenarnya di dalam bahasa alamiah kita itu sudah mengenal itu. Kemudian, pengetahuan objektif diidentifikasi dengan sekumpulan proposisi dan pernyataan yang secara linguistik menyatakan bangunan dari suatu pengetahuan. Kemudian, bahasa alami bahkan jadi bahasa matematika informal, di mana bahasa alami ini kaya dengan aturan implisit, makna, dan konvensi. Misalkan Anda ditanya mengenai apa sih bunyi dari tepukan satu tangan. Ini kita punya dua tangan ya. Biasanya kan kalau kita mau tepuk tangan itu pakai dua tangan. Nah, kalau bunyi tepukan dua tangan kan bisa. Lalu bagaimana bunyi tepukan satu tangan? Nah, bahasa alami kita atau dasar dari linguistik kita itu mengenal bahwa kalau hanya satu tangan itu tidak dapat membuat sebuah tepukan. Jadi kalau sebuah tepukan dapat dibentuk oleh dua tangan. Nah, lalu apakah jika satu tangan ini adalah setengah dari dua tangan kita, maka apakah bunyi tepukan dari satu tangan adalah setengah dari bunyi tepukan dua tangan? Nah, itu sebenarnya kan tidak bisa dijelaskan secara bahasa alamiah kita, atau kebenaran objektivitasnya itu tidak dapat diterima secara sosial. Kemudian dasar dari linguistik logika. Penggunaan istilah-istilah logika kunci seperti tidak, dan, atau, implikasi, jika dan hanya jika, memuat, terdapat. Nah, secara ketat dia mengikuti aturan-aturan linguistik sebenarnya. Kemudian, penalaran sebagai seluruh dasar dari argumen rasional berpijak pada aturan bersama di dalam bahasa. Kemudian, aturan dan makna logika matematika menyatakan versi terformalkan dan penghalusan logika dengan tujuan untuk memperbaiki himpunan permainan bahasa yang tumpang tindih dengan logika bahasa alami. Jadi kalau kita biasanya di materi logika matematika, kita akan secara tumpang tindih ya, tumpang tindih dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, maka diciptakan suatu aturan dan makna logika matematika ini agar perbaikan himpunan permainan bahasa tadi tidak tumpang tindih dengan bahasa alami kita. Kemudian dasar linguistik sebenarnya mengakomodasi perubahan konseptual. Konvensi linguistik memberikan pengetahuan matematika sehari-hari dengan landasan aman. Demikian juga, konvensi linguistik menyediakan alasan untuk perubahan di dalam matematika, seperti konvensi dan penggunaan linguistik berkembang dari waktu ke waktu. Contohnya, dulu kita hanya mengenal 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian, kita tidak pernah mempertanyakan, apakah boleh kalau 1 ditambah 1 itu hasilnya tidak 2. Kemudian, George Boole ini mempunyai atau menciptakan suatu sistem yang secara formal memberikan arti yang berbeda terhadap simbol-simbol. Dia menyatakan bahwa 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 1. Nah, hal ini dapat dinyatakan secara benar. Tetapi kenyataan bahwa 1 ditambah 1 ini tidak salah, dia ini juga akan berdampak kepada 1 ditambah 1 sama dengan 2
itu tidak lagi mutlak kebenarannya. Jadi matematika ini bisa berubah ya. Perubahan di dalam matematika ini juga bisa berubah karena adanya konvensi linguistik begitu. Oke, berikutnya yaitu pengetahuan matematika yang tertanam di dalam penggunaan bahasa. Dia menyediakan dasar untuk pengetahuan matematis secara informal yang pada akhirnya nanti akan dibuktikan secara formal. Kemudian ada jaminan konvensionalis untuk pengetahuan matematika. Konstruktivisme sosial, dia menyatakan bahwa pengetahuan matematika itu tidak sempurna. Di dalam artian bahwa matematika itu bersifat terbuka untuk selalu dapat direvisi. Dan dia bersifat objektif, yaitu dapat diterima secara sosial dan dicermati publik yang sesuai. Pengetahuan matematika yang valid adalah pengetahuan matematika yang diterima berdasarkan pada basis di mana menjadi pengetahuan dijustifikasi publik atau pembuktian dipublikasikan yang telah lolos atau telah dirumuskan di dalam kebenaran. Ada dua secara garis besar, yaitu ada asumsi awal eksplisit dan urutan langkah benar menuju simpulan. Kemudian ada 5 tahapan di dalam asumsi awal eksplisit. Yang pertama adalah hipotesis, kemudian didefinisi, dari teorema ini dibuktikan kebenarannya, kemudian kebenaran informal, dan aksioma secara logis. Nah, pada tahap keempat dan kelima, yaitu kebenaran informal dan aksioma logis, ini terjadi pembenaran konvensionalis. Kemudian, pada bagian kedua, yaitu urutan langkah benar menuju simpulan, ada 5 tahapan juga. Yang pertama adalah penggunaan aturan logis dari inferensi. Yang kedua, penggunaan prinsip matematika dari inferensi. Ketiga, pengenalan asumsi baru. Keempat, klaim langkah yang dibenarkan. Kelima, yaitu analogi. Pada tahap 1 dan 2, ini akan dipertimbangkan mengenai jaminan konvensionalisnya. Kemudian pada tahap 4 dan 5, dia akan diverifikasi. Kemudian objek-objek matematika. Tujuan dari definisi matematika dan kebenaran menentukan aturan-aturan dan menentukan properti objek matematika. Objek matematika akan mewarisi kepastian, yaitu kestabilan dari definisi, dari objektivitas pengetahuan matematika. Dan pada gilirannya, dia memerlukan hal yang permanen bagi mereka sendiri dan beserta tujuan keberadaan. Pandangan konstruktivis sosial adalah bahwa objek matematika adalah konstruksi sosial atau artefak-artefak dari budaya. Yang keempat, pandangan konstruktivis sosial adalah entitas matematis tidak lebih permanen dan bertahan lama, subsistensi diri daripada konsep-konsep universal yang lain. Kemudian berikutnya adalah asal-usul pengetahuan matematika. Matematikawan juga memanfaatkan konsep-konsep dan metode dari suatu teori matematika yang lain. Jadi awalnya ada konsep-konsep matematika, kemudian matematikawan ini dia akan membangun hubungan antara dua teori sebelumnya yang terpisah. Nah, pekerjaan semacam ini menyebabkan hubungan struktural yang baru yang akan dibentuk antara bagian-bagian terpisah dari matematika. Ini merupakan proses restrukturasi matematika yang cukup berpengaruh pada hubungan baru dari dua teori tadi, konsep lama ini, yang dijelaskan secara ulang atau dirumuskan kembali dan dibuat lebih dekat secara bersama-sama, sehingga menghasilkan suatu teori matematika yang baru. Yang mana teori matematika baru ini kemudian dikenalkan dan kemudian ada kontribusi baru dari teori-teori yang lain yang dikemukakan oleh sosial, yang dikemukakan oleh orang lain setelah teori baru tadi disampaikan, maka teori baru ini beserta teori-teori lain atau
pengetahuan subjektif dari orang-orang ini akan bersatu menjadi teori yang lebih kompleks. Isi yang sifatnya objektif ini sedang diformulasi dan dikembangkan sebagai hasil dari kontribusi yang baru, yang mungkin baik dari restrukturasi pengetahuan yang ada, atau hanya menambahkan teori dari yang sudah ada. Kemudian, penerapan pengetahuan matematika. Bagi kecukupan, konstruktivisme sosial harus memperhitungkan efektivitas yang tidak masuk akal di dalam sains. Hal ini dapat menjelaskan penerapan matematika ke dalam dua alasan. Yang pertama adalah matematika didasarkan pada bahasa alamiah empiris. Yang kedua, semi-empirisme matematika berarti yang tidak begitu berbeda dari ilmu pengetahuan empiris. Bahasa alamiah empiris. Banyak kosakata matematika yang dapat langsung diterapkan ke dalam dunia pengalaman. Dan aturan-aturan bahasa alamiah termasuk kesepakatan tentang bagaimana mengaplikasikan istilah-istilah ini. Kemudian ada semi-empirisme matematika. Dia lebih dekat hubungan antara matematika dengan ilmu pengetahuan empiris daripada kemungkinan kemutlakan filsafat secara tradisional. Kemudian bagian keempat yaitu pengujian kritis terhadap proposal. Nah, matematika itu sewenang-wenang dan relatif. Yang pertama kita bahas mengenai pertama-tama ada masalah yang relativisme pengetahuan matematika dan kebenaran. Jika seperti yang dibantahkan, kebenaran matematika didasarkan pada kesepakatan sosial, maka keduanya itu dapat berubah-ubah dan relatif. Dikatakan berubah-ubah karena dia berpijak pada keyakinan yang berubah-ubah, kepada praktek dan kepada kesepakatan. Kemudian, kesembarangan matematika berdasarkan kenyataan bahwa pengetahuan matematika didasarkan pada kesepakatan dan aturan linguistik. Kemudian, jadi meskipun setiap simbol dalam bahasa alamiah itu bersifat sembarang, jadi simbol-simbol matematika yang kita kenal itu dia bersifat sembarang, tetapi dia sebagai pilihan tanda-tanda yang sembarang harus memiliki hubungan antara realitas dan keseluruhan model, sehingga bahasa tidak menetapkan lagi hal yang sembarangan. Misalkan kita mau menyimbolkan panjang dari sebuah persegi panjang itu dengan P. Nah, itu kan sebenarnya kita sembarangan di dalam menyatakan sebuah simbol. Tetapi harusnya hubungan antara simbol P tadi dengan panjang, dia memiliki hubungan yang realitas dari keseluruhan model tersebut. Matematika juga bersifat relatif. Dengan mengadopsi secara objektif definisi konstruktivisme sosial, maka akan membuka tuduhan dari relativisme. Artinya, hanya pengetahuan dari suatu kelompok tertentu berlaku pada waktu tertentu. Matematika sebenarnya bukan hanya memiliki kaki yang berakar pada realitas, tetapi bagian atasnya harus bertahan pada prosedur yang ketat dan dengan pembenaran publik dan kritik, berdasarkan penerapan secara menyeluruh dari prinsip-prinsip. Jadi dapat disimpulkan, matematika dikatakan relatif karena bersandar kepada keyakinan dari sekelompok manusia. Kemudian ada konstruktivisme sosial. Dia menghasilkan bahasa alami yang unik. Konstruktivisme sosial menggunakan pembenaran konvensionalis untuk matematika pengetahuan. Ia mengasumsikan bahwa pengetahuan matematika bertumpu pada alam unik bahasa. Nah, ini akan bertentangan kepada fakta di mana ada lebih dari 700 bahasa alami yang diketahui di dunia ini, ya. Bahasa-bahasa ini akan memiliki basis yang berbeda dari bahasa Inggris. Padahal, konsep dan kebenaran matematika ini tergantung pada hal-hal tertentu fitur struktural bahasa Inggris.
Ini ditemukan sama di Eropa dan beberapa lainnya. Bahasa ini tidak harus dalam semua bahasa yang alami. Nah, ini memiliki dua jurusan konsekuensi, di mana tidak satu pun yang penting untuk konstruktivisme sosial. Yang pertama adalah konsep dan kebenaran matematika ini berasal dari bahasa Inggris, karena kebanyakan penemu-penemu matematika ini adalah orang yang berbahasa Inggris. Nah, apa sih akibatnya jika pengetahuan matematika ini kemudian dialih bahasa ke dalam penutur bahasa yang bukan bahasa Inggris? Apakah pengetahuan matematika ini akan terkurangi maknanya, terkurangi kebenarannya? Nah, itu adalah penjelasan mengenai konstruktivisme sosial di mana dia menghasilkan bahasa alami yang unik. Kemudian, keberatan-keberatan yang muncul sebelumnya. Yang pertama adalah penerimaan sosial tidak sama dengan objektivitas. Jadi tadi kan pengetahuan subjektif jika diterima dengan penerimaan sosial maka akan menjadi pengetahuan objektif. Nah, ini adalah keberatan-keberatan yang muncul di mana ini loh, penerimaan sosial itu sebenarnya tidak sama loh dengan objektivitas. Kemudian keberatan yang kedua, konstruktivisme sosial ini tidak mencukupi untuk menjamin sebuah pengetahuan matematika. Yang ketiga, konstruktivisme sosial ini menggabungkan konteks penemuan dan pembenaran, dan dia melakukan kesalahan secara psikologi. Kemudian kita menuju pembahasan yang kelima, yaitu implementasi konstruktivisme sosial di dalam pendidikan matematika. Yang pertama saya bahas mengenai orientasi pembelajarannya. Yang pertama, orientasi pembelajaran konstruktivisme itu berpusat kepada siswa, di mana siswa ini secara aktif dan mandiri untuk menyusun atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi, guru itu hanya bersifat atau bertugas sebagai fasilitator untuk meminta siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri. Yang kedua, belajar matematika artinya membentuk pemahaman. Jadi, pemahaman atau pengetahuan itu dibangun oleh siswa sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang telah diperoleh di kelas-kelas sebelumnya. Kemudian di dalam pembelajaran konstruktivis ini juga menggunakan teori belajar dari Vygotsky yang menyatakan bahwa prinsip kerjasama, saling bertukar pendapat, ini penting loh di dalam proses pembelajaran. Jadi di dalam mengkonstruksi pengetahuannya, siswa kan tadi berusaha untuk menyusun pengetahuannya, kemudian mendiskusikan. Dia bekerja sama, kemudian saling bertukar pendapat untuk menemukan suatu konstruksi pengetahuan objektif matematika yang baru. Kemudian yang kedua ada contoh pembelajaran konstruktivisme. Misalkan saya mau mengajar mengenai aturan dari sinus. Saya ingin menanyakan kepada siswa terlebih dulu. Nah, mengapa A ditambah B dikali 2 sama dengan A dikali 2 ditambah dengan B dikali 2? Mungkin sebagian besar anak akan menjawab, Bu, itu dari aturan distributif penjumlahan, di mana kalau A ditambah B dikali 2 itu sama dengan 2 dikali A ditambah dengan B. Ini anak-anak sudah punya konsep ini ya sebelumnya. Kemudian akan ditanyakan, dari mana sih kamu memperoleh pendapat itu? Bisa dijawab, oh ini loh, dulu ketika saya masih SMP, saya pernah belajar itu, Bu. Nah, ini kita berusaha sebagai guru, berusaha untuk menggali pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh siswa sebelumnya. Kemudian kita coba memberikan kasus kepada siswa. Lalu apakah benar jika sin A ditambah B, nanti hasilnya adalah sin A ditambah dengan sin B? Nah, kita memiliki kasus seperti ini untuk dipecahkan oleh siswa. Apakah dia nanti pakai aturan distributif atau dia punya pemikiran yang lain? Oh, jangan-jangan ini tidak pakai sifat distributif.
Atau jika dia merasa, oh ini boleh nih, aturan distributif digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita menggali siswa untuk dapat secara mandiri untuk mengkonstruksi pengetahuan matematika yang baru dari pengetahuan-pengetahuan yang lama yang telah diperolehnya. Kemudian ada tahapan di dalam pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama adalah apersepsi, di mana guru mengingatkan kembali mengenai materi-materi sebelumnya. Pengetahuan objektif atau materi sebelumnya itu direpresentasikan siswa dengan memperluas informasi sehingga terjadi rekonstruksi konsepsi awal. Jadi pengetahuan objektif yang sudah diperoleh sebelumnya ini akan diperluas oleh siswa. Kemudian tahap berikutnya yaitu eksplorasi. Nah, dari konsepsi awal hasil rekonstruksi pengetahuan objektif tadi, siswa secara individu akan menghasilkan pengetahuan subjektif. Dia akan memiliki pemikiran sendiri pada masing-masing individu. Kemudian ada tahap diskusi, di mana siswa ini berdiskusi di dalam kelompok, dia menyatakan pengetahuan-pengetahuan subjektif yang dikonstruksi tadi. Nah, tujuan dari diskusi ini adalah untuk menemukan dan membangun pemahaman, dan guru di sini bertugas sebagai fasilitator. Kemudian, nah di sini pada tahap pengembangan dan aplikasi, siswa melakukan presentasi dan guru itu memberikan penguatan, di mana hasilnya adalah diperoleh pengetahuan yang baru dari siswa. Jadi, hasil diskusi dari masing-masing individu tadi yang memiliki pengetahuan subjektif, kemudian secara bersama-sama akan ditarik atau diperoleh pengetahuan baru yang berlaku secara objektif. Kemudian kelebihan dari pembelajaran konstruktivisme ini yang pertama adalah mampu meningkatkan prestasi, motivasi, dan aktualisasi diri dari dalam diri siswa ya. Kemudian juga dapat mengurangi miskonsepsi karena dia yang bertugas, siswa sendiri yang bertugas untuk mengkonstruksi pengetahuan diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, kelebihan dari konstruktivisme sosial ini yaitu meningkatkan aktivitas siswa. Jadi sebelumnya kalau ada paradigma bahwa siswa adalah bejana yang kosong, kemudian guru bertugas untuk mengisinya, nah, ini sudah tidak lagi berlaku. Siswa bukan merupakan bejana yang kosong. Dia sudah memiliki pengetahuan awal, tinggal guru menjadi fasilitator untuk meningkatkan atau untuk menyusun aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa. Di mana hasilnya nanti pembelajarannya akan lebih bermakna karena siswa sendiri yang mengalami proses rekonstruksi misalkan dari rumus matematika, dari konsep matematika. Jadi pembelajaran itu akan lebih teringat, lebih bermakna bagi siswa jika dia melakukannya secara sendiri daripada, nah ini loh rumus dari penjumlahan sin dari dua sudut. Nah, misalkan seperti itu. Jadi akan lebih bagus jika dia melaksanakan pembelajaran secara konstruktivis. Itu yang dapat saya sampaikan di video penjelasan ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.